Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di video ini. Pada video kali ini saya mau membahas tentang satelit Nusantara 2 yang rencananya akan menggantikan satelit Palapa D yang masa operasinya akan berakhir pada tahun ini. Oke, jadi satelit Palapa N1 atau disebut dengan Nusantara 2 gagal orbit saat diluncurkan dari Xichang Satellite Launch Center di Xichang, Provinsi Sichuan, Cina, 9 April 2020, dikutip dari kompas.com. Peluncuran yang dilakukan pada pukul 19.46 waktu Indonesia Barat menggunakan roket Long March 3B. Satelit dioperasikan oleh PT Satelit Palapa dan berkolaborasi dengan Indosat Ooredoo melalui perusahaan joint venture PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera (PSNS). Satelit yang direncanakan akan menggantikan satelit Palapa D di orbit 113 bujur timur untuk memfasilitasi layanan broadband dan broadcast di tanah air. Kegagalan teknis ini terjadi akibat roket di tahap ketiga. Terdapat 2 roket di mana salah satunya tidak menyala sehingga tidak memenuhi kecepatan yang dibutuhkan untuk mencapai orbit yang ditetapkan. Dalam hal ini, ketinggian satelit tersebut hanya sekitar 170 km dengan kecepatan 7.100 meter per detik. Ini menurut Adi dalam konferensinya bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian satelit jatuh ke lautan dan tidak bisa diselamatkan. Menurut Presiden Direktur PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera, sepenuhnya satelit ini sudah diasuransikan teman-teman. Jadi cuma ada penundaan pada saat membuat satelit ini lagi karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi sepenuhnya sudah diasuransikan teman-teman. Antara 2 ini memiliki bobot 550 kg dengan transponder C-band 20x36 MHz dan high Throughput satelit 9,35 GHz. Jadi seandainya satelit ini jadi meluncur atau sampai ke orbitnya, akan ada internet satelit yang sangat cepat menggunakan layanan satelit teman-teman. Dan bagaimana nasib untuk pay TV yang sudah beroperasi di satelit Palapa D yang kemungkinan besar akan mengalami anomali karena satelit Palapa D ini bahan bakarnya sudah digunakan. Karena pada saat peluncuran sebenarnya satelit Palapa D juga ini mengalami gagal sampai ke titik orbit, tapi didorong menggunakan bahan bakar sehingga bisa mencapai orbitnya. Nah, ini yang menyebabkan masa aktif dari satelit Palapa D berkurang, yang harusnya 15 tahun menjadi 10,5 tahun teman-teman, karena bahan bakarnya sudah terkuras. Tapi di sini pelanggan PTV mulai was-was karena hampir semua PTV yang ada di Indonesia kecuali Nusantara XD ada di satelit Palapa teman-teman. Jadi kemungkinan nanti anomali itu dapat terjadi kapan saja, seperti yang terjadi pada Telkom 2 beberapa waktu yang lalu, dan seketika siarannya beralih ke Palapa. Nah, kemungkinan besar PTV ini akan melakukan kontrak dengan satelit tetangga atau bisa juga menggunakan satelit Telkom 4 karena Telkom 3S itu pada dasarnya digunakan untuk layanan banking. Jadi kemungkinan besar akan migrasi ke satelit Telkom atau juga di Cina 110 karena kedua satelit tersebut merupakan tempat beberapa PTV yang ada di Indonesia saat ini. Oke teman-teman, cukup sekian yang saya bahas di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya.
agar saya semangat membuat konten-konten baru. Oke?